Halo. Kami dari kelompok 3 akan melakukan metode sampling dengan SNI 394/2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Kadek Rizky Berliana Pertama Putra dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Arifia Hafizah Pratama. Perkenalkan, nama saya Rara Naisila Adiska. Halo, perkenalkan, saya Lutfia Sukar Fauzi. Halo, perkenalkan, nama saya Najwa Azahra Alfa Hafiyah. Perkenalkan, nama saya Zahra Devilia Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Rizky Raditya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Syed. Perkenalkan, nama saya Vincent Putra. Ya, dan perkenalkan nama saya Akhir Nugraha Pamurdawan. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mampu memahami prosedur teknis pengambilan, pengukuran, dan analisis contoh timbulan serta komposisi sampah perkotaan sesuai SNI 3964/2025. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap volume, berat, dan jenis sampah termasuk penentuan berat jenis serta persentase komposisi masing-masing jenis sampah. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis data hasil pengukuran timbulan, komposisi, dan berat jenis sampah sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan sesuai karakteristik lokal. Kemudian, metode yang kami gunakan adalah SNI 3964/2025, yaitu versi terbaru yang menggantikan SNI 3964/1995. Alat yang digunakan meliputi timbangan gantung, kotak ukur 54 liter, meteran, terpal, sarung tangan, masker, serta trash bag berlabel. Bahannya adalah sampah rumah tangga dari lokasi sampling. Sebelum melakukan penyebaran trash bag, perizinan untuk mengambil sampah warga dilakukan dengan memberikan surat izin kepada Kelurahan Tembalang pada Senin 10 November 2025. Setelah mendapatkan izin, maka surat perlu disampaikan juga kepada Ketua RT 4 RW 5 Kelurahan Tembalang pada 11 November 2025. Trash bag perlu diberi label ID untuk setiap jenis rumah. Kemudian, penyebaran trash bag dilakukan. Trash bag diberikan ke 3 jenis kategori rumah: permanen, semi-permanen, dan non-permanen. Permanen 1 dan 2 diberikan kepada rumah dengan nomor 121 dan 115. Semi-permanen 1 dan 2 diberikan kepada rumah dengan nomor 126 dan 127. Non-permanen diberikan kepada rumah dengan nomor 128. Pemberian trash bag ini dilakukan dengan cara mengetuk pintu rumah warga, kemudian menjelaskan mengenai maksud dari kedatangan kami. Lalu mendokumentasikan rumah menggunakan aplikasi Gmaps. Pada hari Rabu 12 November 2025, dilakukan pengambilan sampel ke setiap rumah yang telah diberi trash bag. Setiap trash bag dibawa ke gedung teknik lingkungan untuk dilakukan pengukuran sampel. Pengukuran contoh timbulan sampah dan komposisi dilakukan di halaman depan Laboratorium Terintegrasi Fakultas Teknik. Mula-mula alat dan bahan dipersiapkan. Setiap trash bag ditimbang menggunakan timbangan gantung. Berat yang muncul pada layar timbangan dicatat. Jadi, setelah kita mengukur timbulan sampah, kita masukkan sampah ini ke dalam box sampling dengan ukuran 54 liter. Setelah dimasukkan, box sampling akan kita hentakan sebanyak 3 kali dan dengan ketinggian 20 cm. Hal ini digunakan berfungsi untuk memadamkan sampah-sampah yang ada di dalamnya. Setelah dihentakkan, kemudian kita akan mengukur ketinggian dari timbulan sampah. Setelah itu, sampah di dalam kotak ukur diletakkan di atas terpal yang telah dibuka. Apabila total berat sampah melebihi 100 kg, maka sampah perlu diaduk dan dibagi menjadi 4 kuadran supaya lebih representatif. Sampah yang kami dapatkan beratnya kurang dari 100 kg, sehingga tidak perlu dilakukan pembagian kuadran.
Kemudian dilakukan pemilahan sampah-sampah yang ada di atas terpal. Dalam SNI 3964/2025, sampah dikategorikan menjadi 13 jenis. Sedangkan sampah yang ada di atas terpal hanyalah sisa makanan, plastik lembaran, plastik kerasan, karton, sampah taman, B3, dan residu. Setiap kategori sampah tersebut dimasukkan ke dalam trash bag. Lalu ditimbang masing-masing trash bag tersebut di timbangan gantung. Berat yang muncul pada layar timbangan dicatat. Setelah sampah dipilah dan ditimbang, kemudian sampah akan diukur tingginya kembali menggunakan box. Kemudian box akan dihentakkan sebanyak 3 kali. Kemudian sampah diukur ketinggiannya. Dari pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah didapatkan data sebagai berikut: data timbulan sampah dan data komposisi sampah. Untuk menghitung rata-rata volume timbulan sampah, langkah awal yang dilakukan adalah menghitung volume setiap timbulan. Setelah itu, dengan menggunakan rumus ini, maka diperoleh volume rata-rata sampah adalah sebesar 4,048 liter per orang per hari. Untuk menghitung rata-rata berat sampah dapat menggunakan rumus berikut, dan diperoleh berat sampah rata-rata adalah 0,23 kg per orang per hari. Densitas sampah dapat dicari dengan menjumlahkan semua berat sampah, kemudian densitas dicari dengan rumus berikut. Persentase komposisi dapat dicari dengan menjumlahkan total berat sampah, lalu dihitung dengan rumus berikut, sehingga menghasilkan tabel dan diagram berikut. Jika dibandingkan dengan ketentuan SNI 3964/2025, prosedur pengambilan sampel yang kami lakukan masih belum sepenuhnya sesuai. SNI mewajibkan frekuensi pengambilan sampah paling tidak 8 hari untuk mendapatkan data timbulan yang lebih representatif. Sementara, dalam praktikum ini, pengambilan hanya dilakukan 1 hari setelah trash bag dibagikan, sehingga hasilnya bisa kurang menggambarkan variasi timbulan harian. Sekian dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Dadah!